Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Gusniawati dan rekan saya Nadila Agisiani. Kami dari kelompok 14 bab 14 yang akan mempresentasikan tentang promosi dan penentuan harga barang dan jasa. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, membahas bagaimana komunikasi pemasaran terintegrasi berkaitan dengan strategi promosional keseluruhan. Yang kedua, menjelaskan konsep bauran promosional dan merangkum tujuan promosi. Yang ketiga, merangkum jenis-jenis periklanan dan media periklanan. Yang keempat, merangkum peranan promosi, penjualan, promosi personal, dan hubungan masyarakat dalam strategi promosional. Yang kelima, menjelaskan strategi promosi dorong dan tarik. Yang keenam, merangkum jenis-jenis tujuan penentuan harga. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan harga dalam pasar dan menjelaskan 4 strategi penentuan alternatif. Yang kedelapan, menjelaskan persepsi konsumen terhadap harga. Promosi adalah fungsi memberi informasi, melakukan persuasi, dan mempengaruhi keputusan pembeli. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication, IMC, adalah koordinasi semua aktivitas promosional, media iklan, surat langsung, penjualan personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat atau humas untuk menghasilkan pesan yang padu dan berfokus kepada pelanggan. Komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama itu harus mengambil pandangan dan rencana yang luas untuk semua bentuk kontak pelanggan. Yang kedua, buat kepribadian dan pesan terpadu untuk kebaikan, layanan, atau merek. Yang ketiga, elemen termasuk penjualan pribadi, iklan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Bauran promosional. Bauran promosional adalah kombinasi komponen penjualan personal dan non-personal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sasaran perusahaan mereka dan mengkomunikasikan pesannya secara efektif dan efisien kepada mereka. Penjualan personal, yaitu presentasi promosi langsung dari orang ke orang kepada calon pembeli. Penjualan dan personal, periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat. Perbandingan komponen bauran promosional. Yang pertama itu ada komponen iklan. Kelebihannya menarik jumlah konsumen yang tinggi dengan biaya yang rendah per kontrak. Memberikan kontrol yang kuat terhadap pesan. Pesan dapat dimodifikasi untuk disesuaikan dengan jenis audiens. Kekurangannya, efektivitasnya sulit diukur. Nilai penutupan penjualannya terbatas. Yang kedua itu ada penjualan personal. Kelebihannya, pesan dapat disesuaikan untuk pelanggan. Menghasilkan respon yang cepat dari pembeli, efektivitasnya mudah diukur. Kekurangannya, biaya tinggi per kontrak, pengeluaran tinggi dan sulit menarik, serta mempertahankan pramuniaga yang efektif. Yang ketiga itu ada promosi penjualan. Kelebihannya menarik perhatian dan menciptakan kesadaran, efektivitasnya mudah diukur, menghasilkan peningkatan penjualan jangka pendek. Kekurangannya sulit untuk dibedakan dengan program kompetitor yang serupa, daya tariknya non-personal. Yang keempat itu ada hubungan masyarakat. Kelebihannya meningkatkan kredibilitas produk atau perusahaan, menciptakan sikap yang positif terhadap produk atau perusahaan. Kekurangannya, efektivitasnya sulit diukur, seringkali berfokus pada aktivitas dan pemasaran. Tujuan dari strategi promosi. Yang pertama itu diferensiasi produk. Contohnya iklan televisi yang membandingkan kinerja 2 deterjen. Yang kedua, penyediaan informasi. Contoh iklan media cetak yang menggambarkan fitur dan ketersediaan sereal sarapan baru. Yang ketiga, stabilisasi penjualan. Contoh pola penjualan dengan mempromosikan tarif akhir pekan yang rendah untuk hotel, mengadakan kontes selama periode penjualan rendah, atau mengiklankan sup buah dingin selama musim panas. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Contoh pemajangan makanan di ujung lorong untuk menimbulkan dorongan pembeli. Yang kelima, menekankan nilai produk. Contoh program jaminan yang garansi yang membuat suatu produk lebih menarik dibandingkan produk pesaing utama. Perencanaan promosional. Yang pertama, penempatan produk, yaitu pemasaran membayar biaya penempatan agar produk mereka dipamerkan di berbagai media
mulai dari surat kabar dan majalah hingga televisi dan film. Yang kedua, pemasaran gerilya, yaitu upaya pemasaran yang inovatif dan berbiaya rendah yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dengan cara yang tidak biasa. Iklan. Iklan adalah komunikasi non-personal yang disampaikan melalui beragam media dan dirancang untuk memberi informasi, membujuk, atau mengingatkan audiens tertentu. Pengeluaran iklan sangat besar, yaitu pembuatan mobil menghabiskan 20 miliar dolar AS per tahun. Yang kedua, konsumen dibombardir dengan banyak pesan. Yang ketiga, perusahaan harus semakin kreatif dan efisien dalam mendapatkan perhatian konsumen. Jenis iklan. Yang pertama, iklan produk. Terdiri atas pesan yang dirancang untuk menjual barang atau jasa tertentu. Yang kedua, iklan institusional. Melibatkan pesan yang mempromosikan konsep ide, filsafat, atau niat baik untuk industri, perusahaan, organisasi, atau badan pemerintah. Yang ketiga ada cause advertising, yaitu pesan institusional yang mempromosikan sudut pandang spesifik tentang isu publik sebagai cara untuk mempengaruhi opini publik dan proses legislatif. Iklan dan daur hidup produk. Suatu perusahaan menggunakan yang pertama iklan informatif, yaitu untuk memunculkan permintaan awal suatu produk pada fase perkenalan daur hidup produk tersebut. Yang kedua, iklan persuasif, yaitu upaya untuk meningkatkan status kompetitif suatu produk, institusi, dan konsep, biasanya dalam tahap pertumbuhan dan kedewasaan. Yang ketiga ada iklan komparatif, yaitu membandingkan produk secara langsung dengan pesaing mereka baik dengan nama atau dengan kesimpulan. Yang keempat, iklan yang berorientasi sebagai pengingat, yaitu munculnya pada tahap akhir kedewasaan atau penurunan untuk mempertahankan kesadaran akan pentingnya dan kegunaan suatu produk. Jenis iklan. Yang pertama, televisi. Cara termudah untuk menjangkau banyak konsumen, media iklan termahal. Yang kedua, koran, yaitu dominasi iklan lokal tentang hidup yang relatif singkat. Yang ketiga, radio. Komputer di mobil adalah audiens yang tertawan. Radio internet menawarkan peluang baru. Yang keempat, majalah. Publikasi konsumen dan jurnal perdagangan dapat menyesuaikan pesan untuk berbagai wilayah negara. Yang kelima, surat langsung. Rata-rata orang Amerika menerima 550 buah setiap tahun. Biaya per orang tinggi, tetapi dapat ditargetkan dengan cermat dan sangat efektif. Yang keenam, iklan luar ruangan. 5,9 miliar dolar per tahun, membutuhkan pesan singkat. Yang ketujuh, iklan internet. Pemasaran mesin pencari, iklan bergambar, iklan berbaris. Media iklan. Yang pertama, periklanan online dan interaktif, yaitu iklan viral menciptakan pesan yang baru atau cukup menghibur bagi konsumen untuk diteruskan ke orang lain, menyebarkannya seperti virus. Banyak konsumen yang kesal dengan intruksi iklan pop-up yang tiba-tiba muncul di layar komputer mereka. Yang kedua, sponsorship, yaitu menyediakan dana untuk acara olahraga atau budaya seperti imbalan atas hubungan langsung dengan acara tersebut. Manfaat sponsorship yaitu paparan audiens target dan asosiasi dengan citra acara. Pilihan media iklan. Pemasar mencari cara baru untuk menjangkau pelanggan, yaitu dengan cara infomersial, tanda terima ATM, iklan, direktori. Promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari bentuk-bentuk promosi seperti kupon, sampel produk, dan potongan harga yang mendukung iklan dan penjualan personal. Promosi yang berorientasi pada konsumen. Yang pertama, premium, kupon, potongan harga, dan sampel. Kupon menarik pelanggan baru tetapi fokus pada harga daripada loyalitas merek. Rabat meningkatkan tingkat pembelian, mempromosikan beberapa pembelian, dan memberi penghargaan kepada pengguna produk. 3 dari setiap 4 konsumen yang menerima sampel akan mencobanya. Yang kedua, permainan, kontes, dan undian. Mengenalkan produk baru, tawarkan uang tunai, barang dagangan, atau penjualan sebagai hadiah kepada pemenang yang berpartisipasi. Tunduk pada batasan hukum. Yang ketiga, iklan khusus.
Barang-barang promosi yang secara mencolok menampilkan nama, logo, atau slogan bisnis perusahaan. Penjualan personal, presentasi promosi dari orang ke orang kepada calon pembeli. Banyak perusahaan menganggap penjualan pribadi sebagai kunci efektivitas pemasaran. Penjualan mencocokkan barang atau jasa perusahaan dengan kebutuhan klien atau pelanggan tertentu. Saat ini, pekerjaan yang berhubungan dengan penjualan dan penjualan mempekerjakan sekitar 16 juta pekerja asing. Bisnis sering menghabiskan 5 hingga 10 kali lebih banyak untuk penjualan pribadi daripada untuk klien. Contohnya, menjual kepada pemerintah atau militer. Tugas penjualan. 1. Pemrosesan pesanan. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menunjukkan barang dagangan untuk memenuhinya dan memproses pesanan. 2. Penjualan kreatif. Mempromosikan barang atau jasa yang manfaatnya tidak mudah terlihat atau yang keputusan pembeliannya memerlukan analisis alternatif yang cermat. 3. Penjualan misionaris. Bentuk penjualan tidak langsung di mana perwakilan mempromosikan niat baik untuk perusahaan atau memberikan bantuan teknis atau operasional kepada pelanggan. 4. Telemarketing. Penjualan pribadi dilakukan sepenuhnya melalui telepon yang menyediakan pemasaran perusahaan dengan pengembalian yang tinggi atas pengeluaran mereka, tanggapan langsung, dan kesempatan untuk bercakapan dua arah yang dipersonalisasi. Proses penjualan ada 7 tahap. Tahap yang pertama, prospek dan kualifikasi. Mengidentifikasi pelanggan potensial. Tahap yang kedua, pendekatan. Mempersiapkan wawancara penjualan. Tahap yang ketiga, presentasi, memberitahu seluk-beluk produk. Tahap yang keempat, demonstrasi, melibatkan pelanggan dalam presentasi. Tahap yang kelima, menangani keberatan, menjawab pertanyaan prospek. Tahap yang keenam, penutupan, meminta pesanan. Tahap yang ketujuh, tindak lanjut, berterima kasih kepada pelanggan dan memulai proses mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dan menghasilkan penjualan pada masa mendatang. Prospek, kualifikasi, dan pendekatan. Seorang penjual yang baik memvariasikan proses penjualan berdasarkan kebutuhan dan tanggapan pelanggan. Prospeksi, mengidentifikasi pelanggan potensial. Kualifikasi, mengidentifikasi pelanggan potensial. Mendekati, menganalisis data yang tersedia tentang lini produk calon pelanggan dan informasi terkait lainnya. Presentasi dan demonstrasi. Presentasi, tenaga penjualan mengkomunikasikan pesan promosi mereka, mungkin menggambarkan fitur utama produk mereka, menyoroti keuntungan, dan mengutip contoh konsumen yang puas. Demonstrasi, memperkuat pesan bahwa penjual telah berkomunikasi. Penanganan keberatan dan penutupan. Gunakan keberatan sebagai kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan bagaimana produk akan menguntungkan pelanggan. Penutupan adalah titik kritis dalam proses penjualan. Bahkan jika penjualan tidak dilakukan, penjualan harus menganggap interaksi sebagai awal dari hubungan potensial. Tindak lanjut, bagian penting dari membangun hubungan jangka panjang. Dapat menentukan apakah pelanggan akan melakukan pembelian lain. Tindak lanjut, bagian penting dari membangun hubungan jangka panjang. Dapat menentukan apakah pelanggan akan melakukan pembelian lain. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat, komunikasi, dan hubungan organisasi publik dengan berbagai kalayak-nya adalah saluran komunikasi tidak langsung yang efisien untuk mempromosikan produk. Hal ini dapat mempublikasikan produk dan membantu menciptakan dan mempertahankan citra positif perusahaan. Publisitas, stimulasi permintaan non-personal untuk kebaikan pelayanan tempat, ide, acara, orang, atau organisasi dengan penempatan informasi yang tidak dibayar di media cetak atau siaran. Publisitas yang baik dapat mempromosikan citra positif perusahaan. Publisitas negatif dapat menyebabkan masalah. Strategi promosi. 1. Strategi dorong, bergantung pada penjualan pribadi untuk memasarkan barang ke pedagang besar dan eceran dalam jalur distribusi perusahaan. Jadi, perusahaan mempromosikan produk kepada anggota-anggota jalur pemasarannya, bukan kepada pengguna akhir. 2. Iklan kooperatif.
Tunjangan yang diberikan oleh pemasar di mana mereka berbagi biaya iklan produk perusahaan dengan mitra. Ketiga, strategi tarik. Mempromosikan produk dengan menciptakan permintaan konsumen atas produk tersebut, terutama melalui iklan dan promosi penjualan. Pembeli yang potensial kemudian akan meminta pemasok, pengeceran, atau distributor lokal menjual produk sehingga menariknya ke dalam jalur distribusi. Sebagian besar situasi pemasaran membutuhkan kombinasi strategi push and pull. Tujuan harga di bauran pemasaran. Profitabilitas. Kami ingin laba meningkat hingga 10% pada 2015. Volume. Pada 2015, kami berencana meraih 28% pasar perahu pribadi. Daya saing. Kami akan memenuhi permintaan harga mereka dan meraih laba serta pertumbuhan volume dengan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Prestise. Parfum baru memiliki kemasan yang menawan, label yang indah, dan dengan harga eceran yang tinggi. Tujuan harga. 1. Harga. Nilai pertukaran barang atau jasa dalam keputusan membeli. Kedua, tujuan profitabilitas. Tujuan yang paling umum dalam rencana strategi perusahaan. Memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya. Pertahankan harga sambil mengurangi ukuran paket. Ketiga, tujuan volume. Keputusan penentuan harga berdasarkan pada pangsa pasar. Keempat, penentuan harga untuk meningkatkan daya saing. Memenuhi harga pesaing. Pesaing tidak dapat bekerja sama secara hukum untuk menetapkan harga. Pesaing dapat mengakibatkan perang harga. Strategi penetapan harga. Tujuan prestise. Menetapkan harga yang relatif tinggi untuk mengembangkan dan mempertahankan citra kualitas dan eksklusivitas. Pengakuan peran harga dalam mengkomunikasikan citra keseluruhan untuk perusahaan dan produk-produknya. Produk yang terbatas dalam distribusi atau begitu populer sehingga mereka menjadi langka, menghasilkan prestise mereka sendiri. Tujuan harga alternatif. 1. Harga skimming. Menetapkan harga yang sengaja tinggi relatif terhadap harga produk yang bersaing. Membantu pemasar menetapkan harga yang membedakan produk high-end perusahaan dari pesaing. 2. Harga penetrasi. Menetapkan harga rendah sebagai senjata pemasaran utama. Sering digunakan dengan produk baru. 3. Harga rendah sehari-hari dan harga diskon. Mempertahankan harga rendah yang terus-menerus daripada mengandalkan taktik pemotongan harga jangka pendek seperti kupon send-off, rabat, dan penjualan khusus. Harga diskon. Bisnis berharap untuk menarik pelanggan dengan menjatuhkan harga untuk jangka waktu tertentu. 4. Harga kompetitif. Mengurangi penekanan pada persaingan harga dengan mencocokkan harga perusahaan lain. Memusatkan upaya pemasaran pada produk, distribusi, dan elemen promosi dari bauran pemasaran. Persepsi konsumen tentang harga. 1. Hubungan berkualitas harga. Persepsi konsumen tentang kualitas terkait erat dengan harga. Harga tinggi, prestisi, dan kualitas yang lebih tinggi. Harga rendah, lebih sedikit prestisi, dan kualitas lebih rendah. 2. Harga ganjil. Menetapkan harga dalam jumlah yang tidak merata atau jumlah yang terdengar kurang dari yang sebenarnya. Contoh, $1,99 atau $299. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.